Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Ya, pagi yang cerah-cerah ini harus sehat dan bugar ya, cerah. Ya, kemarin minggu lalu kalian ujian PTS atau penilaian tengah semester atau juga UTS, ujian tengah semester atau mid semester ya kan anak ibu. Bagaimana, sudah lega? Oke ya, hari ini ya sebelum kita belajar setiap hari ya anak ibu ya, bangun tidur harus terlebih dahulu berdoa. Dalam berdoa pun tidak perlu banyak-banyak atau panjang-panjang, cukup Tuhan Yesus berkatilah kegiatan kami sepanjang hari ini, amin ya. Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Tak perlu panjang-panjang ya. Oke, pada hari ini pagi yang cerah-cerah ini kita akan mempelajari perbandingan ya, perbandingan. Anak-anak ibu secara ya tidak langsung kalian tidak menyadari. Kenapa ibu katakan tidak menyadari? Dalam perbandingan ini pasti kalian pernah bertanya kepada teman-temanmu, yaitu mengenai apa? Ayo coba, mengenai nilai. Ya, pasti kamu bandingkan nilaimu dengan nilai temanmu. Ya, pasti. Jia, berapa nih? Hai, bosco, berapa nilaimu? Ya, kata si Billy. Itu ya, kan berarti cara gak langsung kamu menanya nilai temanmu. Kau bandingkan nilaimu dengan nilai temanmu. Oke anak ibu, itulah perbandingan. Jadi dalam perbandingan ini, lambang perbandingan ya kita tulis titik 2. Contohnya tadi ya, nilai temanmu si Bosco ya. Bosco nilainya ya 70 ya. Oke, datang si Billy nilainya 65. Nah, lalu antara si Bosco dan si Billy ini bisa kita buat dalam perbandingan. Nah, bagaimana lambang perbandingan? Titik 2, yaitu lihat 70 dibanding 65. Nah, ini dia nih perbandingan tuh ya, titik 2 dibanding ya 70 dibanding 65. Itu mengenai nilai ya dalam perbandingan. Dalam perbandingan ini pun antara 70 dan 65 bisa kita buat ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Bisa kita buat dalam bentuk pecahan biasa. Contoh ya, 70 banding ya 65 dalam pecahan biasanya 70 per 65 ya. Jadi dalam perbandingan bisa kita buat ya dalam bentuk pecahan biasa. Oke, lihat anak ibu ya. Perbandingan tadi kita bandingkan nilai si Bosco dan nilai Billy ya. Bosco mendapat nilai 70, Billy mendapat 65. Lalu kita buat dalam bentuk perbandingan. Lambang perbandingan tadi ibu katakan titik 2 ya. Nah, lambang bagi ya, boleh ya, lambang bagi. Nah, dalam perbandingan ini pun bisa kita buat ya angka itu masing-masing atau bilangan itu masing-masing kita buat ke dalam bentuk pecahan biasa. Dalam bentuk pecahan biasa. Oke anak ibu ya. Nah selanjutnya, nah lihat di tangan ibu ini ada 2 benda. Di tangan ibu ini ada 2 benda ya. Apa anak ibu? Spidol dan pulpen ya. Spidol dan pulpen. Lihat anak ibu, spidol dan pulpen. Ada berapa spidolnya? Anak ibu lihat. Ada berapa? Ya, bernampak lebih jelas. Ada berapa spidolnya? Ada 4. Ada berapa pulpennya? Ada 3. Nah, bisa kita buat dalam perbandingan. Tentu 4 dibanding 3 ya.
ada 4 spidol, dan ada 4 pulpen. Kita buat dalam perbandingan menjadi 4 dibanding 3 ya. Oke anak ibu, 4 dibanding 3. Nah, kedua ya, antara spidol 4 dan pulpen 3. Lalu kita buat dalam perbandingan ya. Kita buat dalam perbandingan menjadi 4 banding 3 ya. Lalu bisa kita buat dalam pecahan biasa ya kan, yaitu 4/3. Oke anak ibu, sudah mengerti ya? Oke, contoh selanjutnya. Anak-anak, contoh selanjutnya. Coba lihat apa yang ibu pegang. Yuk, pasti udah ya pernah lihat ini ya, bahkan sudah pernah makan ini ya. Contoh yang ketiga, ada berapa tempenya? Ayo, ada berapa tempenya? Ada 2. Ini tomatnya, anak ibu yang di jari tangan ibu nih, dan ibu pegang ini, ada 6 ya, ada 6 tempe, ada 2 ya. Nah, lalu ini serta tulis dalam perbandingan ya, 6 dibanding 2 ya. Tomatnya 6, tempenya 2. Kan anak ibu? Nah, baru ibu tulis ya. Oke. Ya, kita tulis anak ibu ya. Tadi tomatnya berapa? Tomatnya ada 6. Tempenya ada 2. Kita buat dalam perbandingan. Tentu 6 dibanding 2. Lalu kita buat ke dalam pecahan biasa. 6/2. Nah, ini harus dibagi kan? Bisa harus dibagi kan? 6 dibagi 2. Boleh. Dalam perbandingan boleh kita sederhanakan. Nah, dalam menyederhanakan pecahan ya, ingat ambil tentukan FPB-nya. Apa itu FPB? Faktor persekutuan terbesar. Jadi 6 dan 2 FPB-nya berapa? Nah, ibu tentu 2 ya kan? 2. 6 bagi 2 3. 2 bagi 2 1 sama dengan 3 ya. Jadi dalam perbandingan pun bisa kita sederhanakan ya. Tapi lihat bentuk soalnya. Kalau tadi 70 dengan 65 tentu tidak bisa kita sederhanakan. Dilihat soalnya mana yang bisa disederhanakan dalam pelajaran perbandingan. Oke anak ibu, itulah contoh yang ketiga. Contoh yang selanjutnya. Segar-segar semua kan? Ini ada jeruk lemon ibu, lemon kampung. Ya, ada berapa anak-anak ibu? Jeruk yang di tangan ibu ini ada 4. Ada tempe ya. Jeruk nih, jeruk lemon kampung ada 4, tempe ada 2. Nah, udah tahu lah anak ibu ya menuliskannya. Jadi 4 dibanding 2. Oke? Nah, kita tulis ya. Tadi berapa jeruk lemonnya? Ada 4. Berapa tempe tadi? Tempe ada 2. Kita buat dalam perbandingan 4 dibanding 2 atau 4/2. FPB-nya 2. 4 bagi 2 2. 2 bagi 2 1 sama dengan 2 ya. Jadi dalam perbandingan tadi ibu katakan boleh disederhanakan. Tentu lihat soalnya. Bagaimana anak ibu? Banyak contoh ya kan? Contoh selanjutnya lagi ya. Perbandingan antara umur. Banyak nih. Antara kelereng atau permainan. Ya kan? Kelereng, si badu. Nah contoh ya. Nah sekarang perbandingan umur ayah dan ibu. Perbandingan umur ibu dan anak. Contoh umur ibu panjaitan ya dibanding dengan umur anak ibu si Pixel ya. Contoh ya, umur ibu sekarang ini sudah 57. Nah, hebat kan? Umur anak ya, anak ibu dengarkan ya. 57 sekarang umur ibu. Nah, dibandingkan umur si Michelle berapa? 11. Berarti perbandingannya tulis 57 banding 11. Nah, atau umur
temanmu. Bisa kamu tanya, hai teman, berapa umurmu? Nah, bandingkan dengan umurmu juga. Oke, itulah perbandingan. Bagaimana anak ibu? Sudah mengerti apa perbandingan? Oke, jadi lihat soalnya. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan dengan menentukan FPB ya. Oke, nah nanti anak-anak ibu ini catat ya. Catat pelajaran ibu. Lanjut dengan matematika halaman 67. Catat mana yang penting lanjutan dari video pembelajaran ibu. Ibu sudah selalu pesan kan? Setiap ada video-video pembelajaran dari ibu harus kamu catat. Nah, gitu tugasmu ya, mencatat. Catat dari video ibu, sambung. Kamu ringkas dari buku catatan halaman 67. Foto kirim sama ibu. Itu tugasmu. Ya, oke anak-anak ibu. Dadah.